Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini, NIM 11910822020. Saya berasal dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4B di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Pada video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik guru profesional untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan yang dibimbing oleh Ibu Mainar Fitri MPD. Profesi kependidikan dibagi menjadi dua ranah, yaitu pertama profesi mendidik, yang kedua profesi tenaga kependidikan. Profesi mendidik dan profesi tenaga kependidikan merupakan dua jenis profesi yang saling mengisi untuk memajukan dan meningkatkan pendidikan. Di dalam hal ini diperlukan adanya guru profesional agar bisa membantu meningkatkan pendidikan melalui kinerjanya baik di dalam tingkat institusional maupun institusional. Karakteristik guru profesional. Beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional antara lain, yang pertama, sehat jasmani dan rohani, yang kedua, menguasai kurikulum, yang ketiga, menguasai materi yang akan diajarkan, yang keempat, terampil dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran, yang kelima, berkepribadian yang baik, dan yang keenam, memiliki kedisiplinan yang baik. 1. Sehat jasmani dan rohani. Seorang guru harus memiliki fisik dan mental yang sehat. Sehat fisik maksudnya guru tersebut tidak memiliki penyakit yang menular sehingga dapat membahayakan kesehatan peserta didik ketika melakukan proses pembelajaran atau interaksi di dalam proses pembelajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan sehat mental itu berkaitan dengan moral yang baik, luhur, dan tinggi. Kedua hal ini tentunya sangat memiliki pengaruh di dalam pembelajaran, yang mana dengan adanya mental dan fisik yang sehat akan membantu mempermudah guru untuk melakukan kegiatannya atau tugasnya di dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran bisa sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, menguasai kurikulum. Seorang guru profesional harus bisa menguasai kurikulum, karena kurikulum ini dijadikan sebagai dasar atau acuan di dalam melakukan proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukan harus mengacu atau sesuai dengan kurikulum yang berlaku atau dibuat oleh pemerintah. Selain itu, dengan mengikuti kurikulum, maka pendidikan yang dilakukan akan mencapai peningkatan. Karena seperti yang diketahui, dibuatnya kurikulum itu untuk meningkatkan pendidikan. Yang ketiga, menguasai materi yang akan diajarkan. Seorang guru profesional tentunya harus bisa memahami dan menguasai materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Dengan memahami materi tersebut, maka hal ini dapat mempermudah peserta didik untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Pemahaman terhadap materi ini bukan hanya berfokus pada satu buku saja, tetapi guru harus mencari wawasan baik dari buku lainnya maupun dari internet serta dari lingkungan sekitarnya. Karena seperti yang kita ketahui, di dalam proses pembelajaran akan ada siswa yang mempunyai tingkat keingintahuan yang tinggi sehingga ia selalu mengutarakan apa yang ada di pikirannya lalu menanyakannya kepada guru. Ketika guru tidak mempunyai penguasaan terhadap materi, maka guru akan kesulitan memberikan jawaban terhadap pertanyaan anak tersebut. Tetapi ketika guru bisa memahami materi, maka guru akan mudah memberikan jawaban sesuai dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh peserta didik. Pemahaman terhadap materi ini akan memberikan banyak sekali manfaat di dalam proses pembelajaran. Yang salah satunya tadi adalah untuk mempermudah proses pembelajaran.
sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai, yaitu siswa dapat memahami pembelajaran yang dilakukan pada hari itu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 4. Terampil dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran. Seorang guru profesional tentunya harus bisa menguasai atau terampil di dalam berbagai metode pembelajaran. Karena ketika menggunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda di setiap proses pembelajaran yang dilakukan, maka hal ini akan meningkatkan motivasi belajar para peserta didik, sehingga ketika dalam belajar, para peserta didik menjadi lebih semangat untuk melakukan pembelajaran, untuk mengetahui apa saja yang akan diberikan, ilmu yang diberikan di dalam proses pembelajaran tersebut. Selain itu, berbagai manfaat dari adanya metode pembelajaran itu salah satunya dapat mempercepat peserta didik memahami materi yang diberikan. Sehingga ketika materi yang diberikan itu cepat dipahami, maka proses pembelajaran akan berlangsung secara efektif. 5. Berperilaku yang baik. Seorang guru profesional tentunya harus memiliki perilaku yang baik, karena guru dijadikan sebagai contoh oleh para peserta didik. Apa yang dilakukan guru akan menjadi contoh, baik dalam hal yang baik maupun yang buruk. Bahkan terkadang hal-hal kecil pun akan dicontoh oleh peserta didik. Oleh karena itu, guru harus bisa mengontrol berbagai perilakunya ketika berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, karena seorang guru tidak akan pernah tahu kapan ia akan bertemu dengan peserta didik. Terkadang di luar sekolah pun guru tersebut akan bertemu dengan peserta didik, sehingga ketika seorang guru bisa menjaga perilakunya di lingkungan masyarakat, maka ia tidak perlu khawatir akan menjadi contoh yang buruk bagi peserta didik. 6. Memiliki kedisiplinan yang baik. Seorang guru profesional tentunya harus memiliki kedisiplinan, baik disiplin dalam berpakaian maupun dalam memanajemen waktu. Ketika seorang guru profesional dapat disiplin, maka ia akan memberikan contoh kepada para peserta didik. Selain itu, dengan adanya kedisiplinan ini, maka proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik, sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia ketika seorang guru bisa memanajemen waktu atau disiplin terhadap waktu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.